Yang pasti sih sekarang orang taunya kan di kita kan karena kita baru, mereka nggak tahu bahwa kita sudah ada BPJS. Lalu apa nih katanya strateginya? Apa saya bilang nggak pakai hati aja udah. Buat saya itu kerja keras, konsisten dan tidak menyerah. Yo yo yo, what's up yo wadidaw kacau. Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita ada di depan Siloam Hospital Yogyakarta. Kita akan ketemu sama CEO dari rumah sakit ini. Ikut Papi Bayu yuk. Cus. Oke, pakai masker dulu coy, protokol kesehatan. Oke, selamat malam Ibu. Malam-malam ini Bu. Mas. Ya, kita menerjang apa namanya? Badai. Ketakutan karena rumah sakit Bu. Ya, oke penonton podcast Papi Bayu, hari ini kita nemuin Ibu Bu Kiki ya Bu ya, panggilannya ya Bu ya. Nama lengkapnya Siti Nurtata Rizky. Siap, panggilannya Kiki. Kiki. Iya, Ibu Kiki. Ibu Kiki ini orang pentingnya di rumah sakit top di Jogja lah. CEO Siloam Hospital Yogyakarta. Oke Ibu, kita mau nanya-nanya ya, karena kan setahu saya pernah ketemu Ibu ya, di Amplas ya Bu ya. Iya. Sebelumnya kan di mall ya Bu ya. Iya. Nah, kok bisa ke rumah sakit nih Bu? Gimana ceritanya Bu? Oh, dulu itu ketemu itu bukan sudah di rumah Sudah sakit. di rumah sakit, cuma Ibu cerita Oh, sebelumnya. iya. Sebelumnya pegang lipo kalau nggak Iya, salah. iya. Jadi sebenarnya saya itu besar secara profesional itu awalnya itu di mall. Jadi tamat kuliah, dulu kuliah di Jogja, terus kerja di salah satu event organizer di Jogja. Wah, anak EO juga. Oh. Siap. Dulu saya di Mavindo. Mavindo setahun, ya kurang lebih setahun lah. Lalu saya pindah ke Jakarta ke Lipo. Di situ mulailah saya dari mall ke mall. Jadi mulai dari Belanova Country Mall, lalu saya ke Metropolis Town Square. Tempat gue pameran dulu. Katanya pernah ya di sana ya. Metropolis Town Square, lalu saya di Pluit Village, terakhir Lipo Plaza Jogja. Lipo Plaza Jogja. Nah, bedanya apa Bu? Megang mall, terus megang rumah sakit, kan beda ya Bu ya, beda banget ya. Iya. Sebenarnya pegang rumah sakit ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Awalnya juga saya bingung tuh mau ngapain. Terus saya ngurusin mall, terus tiba-tiba diminta untuk ngurus rumah sakit. Terus saya mikir kira-kira apa nih yang harus saya lakukan, karena saya mikir itu harus ada background klinis dan sebagainya, background rumah sakit ya kan. Nah, bisa bayangkan kan saya pusing. Nah, pusingnya saya pada saat itu bisa dibayangkan. Nah, cuman ternyata begitu masuk saya melihat sebenarnya semua itu ada kesamaan sih Mas. Jadi intinya adalah pelayanan. Jadi bagaimana memberikan pelayanan terbaik di mall, bagaimana memberikan pelayanan terus kepada pengunjung mall. Di sini bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Mereka nyaman, tenang, enak, tapi bentuknya aja yang berbeda-beda. Tapi kuncinya sih satu, bagaimana kita kasih pelayanan prima. Kalau sana tenan-tenannya
Ya kayak McD apa segala macam, ini dokter ya. Kalau berarti. di sana tenon-tenon, kalau di sini dokter-dokter. Dokter. Nah, itu dokter juga semua di bawah ibu juga berarti? Ya, Atau kita gimana? semua kita dengan dokter-dokter kan bermitra lah. Kita partner, bermitra, kita bekerja sama gitu loh. Sama seperti di mall juga. Mall itu kan kita dengan tenan-tenannya juga bermitra, kita partner lah. Kita bekerja sama bagaimana memajukan gitu loh. Memajukan tempat kita usaha gitu. Jadi kalau kita di mall ya memajukan mall, kalau kita di rumah sakit bagaimana kita bermitra untuk memajukan rumah sakit. Siap. Oke. Nah, ini lebih dalam Ibu. Apa yang membedakan Siloam Hospital dengan rumah sakit lainnya? Yang pasti, kalau Siloam Hospital itu saat ini salah satu-satunya rumah sakit secara grup yang paling besar. Siap. Jadi kalau Siloam Hospital ke seluruh Indonesia itu mostly ya hampir semua kota di kota-kota besar di Indonesia itu ada Siloam Hospital. Jadi operator terbesar saat ini Siloam Hospital Group. Tapi mahal nggak sih? Bukan terkenalnya kan mahal ya? Relatif. Jadi relatif sih. Kalau kita bicara mahal sih relatif lah. Tapi kan tentu kita saat ini kita punya BPJS. Kalau Siloam Hospital Jogja kan ada BPJS bisa? BPJS sudah bisa. Oh, ya kan? Jadi dan juga harga-harga di luar BPJS itu masih kurang relatif sama kok. Jadi maksudnya masih terjangkau. Tentu kan kita sesuaikan juga. Jadi kalau Siloam Hospital ada di Jakarta, Siloam Hospital ada di kota lain, kita sesuaikan kan dengan marketnya sekitar. Siap. Nah, fasilitasnya Bu yang disediakan dari rumah sakit ini ya, Siloam Hospital ya. Yang pasti sih sekarang orang taunya kan di kita kan karena kita baru, mereka nggak tahu bahwa kita sudah ada BPJS. Nah, Betul. yang perlu diketahui lagi adalah BPJS-nya kita itu jadi gini, ada pemikiran ya, ada pemikiran dari masyarakat bahwa kalau ke Siloam itu, kalaupun nanti BPJS, terus nanti ada biaya, ada ini, ada segala macam. Di kita itu enggak. Jadi memang benar-benar kita mengikutilah aturan yang memang sudah ditentukan bahwa di kita tanpa kita pungut biaya gitu loh. Kita memang bertujuan benar-benar untuk melayani lah masyarakat dari semua kalangan. Siap. Jadi baik dari corporate, insurance juga, dari BPJS juga. Jadi semua kalangan pasti kita layani gitu. Program yang sekarang sedang dijalankan di sini, Bu. Saat ini kan kita karena fase COVID, pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini memang saat ini yang benar-benar kita pantau, kita monitoring itu bagaimana rumah sakit kita itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Jadi clean and safe hospital itu benar-benar diterapkan dengan konsisten di rumah sakit. Jadi kalau orang datang berobat, sekarang kan orang kena pandemi berobat ke rumah sakit suka takut kan? Iya, betul. Tapi nggak perlu takut ke Siloam Hospital. Karena kita yakinkan bahwa protokol kesehatan kita jalankan gitu. Jadi kita benar-benar lakukan rapid, semua karyawannya di rapid setiap minggu, tenaga medisnya, lalu kita juga pisahkan untuk penderita COVID, kita tidak dalam satu area, dan itu kita monitoring ketat. Gitu. Jadi kepisah yang terpisah. Pasien yang jadi kalau yang COVID itu nggak masuk ke dalam rumah sakit kita ada area tersendiri. Jadi begitu masuk kita ada mobil golf yang membawa ke satu lantai di atas, lantai 7, dan di mana satu lantai itu semuanya COVID area. Jadi di lantai 7. Terpisah di lantai 7 di atas, dan memang aman banget. Nyaringnya gimana, Bu? Dari depan kita sudah ada. Jadi kalau tadi di depan saya juga ngisi form nulisnya dari A sampai Z, betul, disaring di situ. Di situ semua kan. Iya, jadi nulis terus itu dicek, terus dilihat, terus ini ya masnya kalau tiba-tiba udah kayak agak bindeng-bindeng, agak pilek-pilek, itu nggak boleh itu masuk rumah sakit. Oh, berarti saya sehat lah ya. Boleh masuk saja. Oke, Bu, ini kan Ibu sudah bahas masalah COVID ya. Nah, sekarang di saat kondisi seperti ini, apa yang sudah dilakukan Siloam Hospital untuk COVID ya, untuk masyarakat sekitar? Jadi gini, kita sebagai salah satu ya lembaga layanan kesehatan tentu memikirkan ya bagaimana kita bisa
membantu sebenarnya pemerintah untuk melakukan deteksi dini gitu loh. Jadi ke masyarakat sehingga penularan COVID ini nggak terlalu tidak terlalu banyak gitu. Nah, kita siapkan, jadi kita juga provide, kita juga siapkan tes yang, jadi kalau tadi datang masuk terus ada spanduk, kita punya testing mulai dari rapid test, terus kita juga saat ini kita punya PCR itu dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau PCR kita untuk tes serologi kita, untuk rapid test juga harganya juga sangat terjangkau. Jadi itu yang kita berikan sih di saat pandemi saat ini. Bocoran dong Bu, tahu nggak kapan vaksinnya dibagiin? Karena kan kita semua nunggu itu ya Bu. Secepat mungkin, karena memang sudah ada arahan dari pemerintah pusat, juga sudah ada arahan, namun memang kita tinggal menunggu gongnya aja nih. Jadi kelihatannya secepat mungkin sudah akan ada ini juga vaksinnya. Pastikan orang-orang pengen tahu Bu, saat vaksin itu sudah ada, katanya kan dites dulu ke pejabat semua bagi-bagi, terus untuk ke umum, gimana cara distribusinya? Itu juga sedang digodok ya. Jadi dari Kemenkes juga mungkin mereka sedang godok, sedang pikirkan bagaimana cara metodenya sih. Cuman kelihatannya mungkin tenaga-tenaga medis kan yang saat ini menjadi garda depan ya dalam penanganan COVID ini, mungkin itu yang mungkin akan diperhatikan pertama kali oleh pemerintah. Namun bentuknya seperti apa, nah itu yang kita masih menunggu. Rumah sakit masih menunggu kita. Jangan-jangan kayak di sekolah SD gitu kan, datang ke sekolah kita disuntikin gitu. Apa kita harus datang ke rumah sakit atau mereka yang datang belum tahu ya Bu ya? Belum tahu, karena memang arahannya itu mereka masih ya seperti Masnya tahu kan. Jadi memang saat ini setiap kebijakan itu kan sekarang lagi digodok nih seperti apa di pusat gitu. Ya kita tunggu aja. Siap. Kita masih tunggu. Ini mungkin yang sering ya. Jadi keluhan orang-orang Bu ya, tentang rumah sakit lah ya. Saat orang datang misalnya kecelakaan kah atau sakit parah kah dan segala macam, masuk rumah sakit, nah itu pasti ditanyain dulu siapa penjaminnya, ada uang jaminan dan asuransinya apa dan lain-lain. Sedangkan posisi orang itu sedang sekarat misalnya. Nah itu tanggapan Ibu gimana sebagai orang rumah sakit? Jadi gini, ketika saya kerja di rumah sakit itu dari mall terus pindah ke rumah sakit, terus yang saya pikirkan justru saya mikir gini deh, saya itu melihat nomor satu itu bagaimana kita ya hati nurani kita, jadi empati kita ke orang gitu, ke pasien. Saya selalu tekankan ke semua tim kita di rumah sakit bahwa kita bekerja di rumah sakit itu bertanggung jawab itu tidak hanya sama atasan, ya kan, tapi juga sama Tuhan. Tapi juga sama Tuhan. Lebih atas lagi Bu. Lebih atas lagi. Iya benar. Ya, jadi tanggung jawabnya sama yang di atas. Kalau sama atasan, ya kan, kita bisa pura-pura, bisa nice, bisa baik, bisa pura-pura kelihatan caring, kelihatan apa, tapi nggak mungkin bisa nipu Tuhan. Jadi saya tuh selalu berpikir begitu. Jadi kalau kita kerja pakai hati, terus kita menolong dengan hati gitu loh, Tuhan tuh bantu semua usaha kita. Jadi buat saya bekerja itu ketika saya di Siloam, terus orang lihat ini Siloam ini baru buka gitu loh. Kita di sekitarnya ada rumah sakit yang lain yang sudah buka. Lalu apa nih katanya strateginya? Apa, saya bilang enggak, pakai hati aja udah. Jadi kita nanganin orang. Jadi di sini sering misalnya ada yang kecelakaan atau apa, saya bilang udah urusan yang lain-lain tuh nomor kesekian. Yang penting obatin dulu. Terus lakukan pengobatan, yang penting selamatkan dulu pasien. Itu utama. Kenapa? Karena dari atas itu yang terkadang kita nggak pernah tahu tuh bonus-bonus yang diberikan. Siap. Kuncinya cuma itu kok. Dan itu saya selalu share ke
semua tim. Saya bilang itu kita kerja itu udah deh, cuman itu aja deh. Kita nggak ngerti urusan rumah sakit, kita nggak ngerti urusan A, B, C, D. Saya bilang, tapi kalau kita punya hati yang baik, kita membantu orang, Tuhan itu selalu kasih itu ilmu itu dari semua sumber yang nggak pernah kita tahu. Siap. Akhirnya jadi tahu, jadi ngerti. Oh iya, gitu loh. Itu keren. Implikasinya. Keren ya berarti ya. Jos, Bu. Oke, sekarang saya masuk ke pribadi Bu ya, Bu. Ya. Kan perjalanan panjang nih, Bu ya. Berkarir berapa tahun, Bu? Aduh, kalau saya di Lipo udah lama ya, dari tamat kuliah berarti Tapi bisa. memang Lipo terus ya, Bu ya. Ah, itu dia. Saya itu mungkin kalau dibelah tuh ya, darah saya terus dikeluarin itu di Lipo itu. Sama kayak saya gitu, Suzuki gitu. Saya Lipo terus. Iya. Saya di Lipo terus. Jadi saya nggak pernah tahu tuh rasanya yang tempat lain. Siap. Di Lipo terus dari dulu sampai sekarang. Oke, sampai di titik sekarang. Ya. CEO Ya. Rumah Sakit Siloam. Apa arti kesuksesan buat Ibu? Apa ya? Aduh. Susah ya kalau bicara apa arti kesuksesan buat saya. Saya itu simple sih, Mas. Jadi tadi pada saat bicara sebelumnya tadi Mas bilang, aduh itu gimana nih waktu saya itu sebenarnya simple. Saya itu tiap hari itu isinya bagaimana tiap hari itu ya bekerja aja, kerja, kasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Buat saya sukses itu adalah bagaimana ya kita melakukan apapun. Semua hal yang kita kerjakan tuh dengan serius, dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sehingga saya tuh nggak pernah pikirin tuh terakhirnya. Jadi ngerti ya Mas? Jadi saya nggak pernah pikirin Pokoknya mimpi. the best aja, Bu ya. Iya, saya cuma gitu. Saya nggak pernah kepikir kalau kalau dulu kan mikir, saya akan jadi CEO gitu. Kayaknya ya, kalau dirunut ke belakang, kayak saya nggak pernah kepikir loh saya bakal jadi CEO rumah sakit. Mas, saya coba deh. Di luar teori ya, Bu ya. Kita diajarin bikin dream 5 tahun, 10 tahun. Pokoknya hajar aja dulu. Tiba-tiba Mas, kalau Masnya dari dulu kerjanya di mall misalnya, terus tiba-tiba pernah nggak kepikir jadi kerja rumah sakit, iya, atau Masnya bener. dari ini tiba-tiba jadi guru, atau guru sih masih mending ya, misalnya dari kerja di Suzuki misalnya, terus tiba-tiba mungkin jadi apa ya Mas ya, yang beda banget kan, nggak pernah terpikir kan. Makanya kalau bicara kesuksesan saya juga bingung tuh. Saya cuma melakukan yang terbaik aja dalam hidup. Siap. Pokoknya apa di depan hajar. Depan mata hajar aja. Lakuin yang terbaik. Dikasih kerjaan apa, kerjain aja. Siap, Bu. Oke, Bu. Saya. Masih punya mimpi besar apa, Bu, ke depan? Pengen bahagia. Asik. Bu, saya juga kemarin juga ketemu sama Pak Dandang. Dia nulis buku 77 Cara Hidup Bahagia. Emang bahagia sesusah itu kah, Bu? Enggak sih. Jadi saya itu sebenarnya bahagia itu Sampai kan ada di story jangan lupa bahagia gitu. jangan lupa bahagia. Iya. Jadi benar, memang tiap hari kalau ditanya apa, ya saya pengen bahagia aja tiap saat, ya saya pengen feel bahagia, ya nggak susah, ya nggak gini ya. Kalau bahagia itu kan kita yang ciptakan gitu. Jadi buat saya itu tiap hari saya ciptakan itu gitu. Jadi gimana caranya ke depan apapun yang saya lakukan, saya mau ngerjain apa, semua apapun itu, ya pokoknya ya harus bahagia aja. Susah, Tips ya? bahagianya menurut Ibu? Nerimo. Tanya apa? Tips bahagia, ya terima aja gitu loh. Apapun. Saya tuh gini, jadi kalau ada hal yang nggak enak gitu loh, atau ada hal yang tiba-tiba nggak serak di hati, saya mulai pikirin lagi, terus saya kesampingkan, saya mikir saya harus bahagia, udah bahagia lagi deh. Terus ada lagi yang nggak enak, ya udah deh sebentar itu ada sesuatu yang nggak enak, ya saya timbulin lagi gitu rasa, karena kita yang ciptain. Keren. Punya tombol on off ya, Bu ya? On off. Gitu ya? Jengkel misalnya, sebentar dulu siap. jengkel, terus tiba-tiba kita harus ciptakan bahagia. Pencet ini bahagia, udah bahagia. Siap. Jadi nggak stres. Oke nih, Bu, terakhir. Apa sudah siap, Bu? Saya bingung tuh yang itu. Siap. Pesan-pesan, Bu, atau quotes seorang Ibu Kiki lah ya. Aduh, kalau untuk quotes penonton podcast Papi Bayu. ya, jadi kalau
dari saya itu sebenarnya kuncinya hidup itu satu sih. Buat saya itu kerja keras, konsisten dan tidak menyerah. Kerja keras, konsisten, dan tidak menyerah. Udah, itu aja. Jadi kita mau lakukan apapun, mau jadi marketing, sehebat apapun tidak konsisten berhenti. Siap, betul. Mau kata orang tuh wah luar biasa ilmunya sampai ini, tapi ketika dijalanin nggak konsisten berhenti juga, nggak akan jalan. Jadi buat saya kalau punya ilmu itu misalnya kita punya ilmu itu mungkin kalau orang udah 10 tapi dia tidak pergunakan ilmunya berhenti itu. Percuma. Tapi kalau saya cuman punya satu saya jalanin, tiba-tiba saya tahu dua saya jalanin, 3 saya jalanin, 4 saya jalanin kayak gitu. Terus saja jalanin sampai kita menuju tuh ke 10 itu. Siap. Tapi dijalanin dengan konsisten maksimal. Jadi buat saya ya hidup itu ya itu terus learning, belajar terus. Kerja keras, konsisten, jangan pernah menyerah. Keren banget itu dari Bu Kiki. Cuman itu kalau kata orang seruduk aja. Sikat. Ada apa depan mata seruduk aja. Kalau dibilang bisa nggak ngerjain itu? Jangan lama-lama jawabnya. Jawab dulu tuh. Bisa dulu. Bisa. Saya selalu bilang ke tim saya. Kalau ngerjain segala sesuatu, kalau disuruh, misalnya bisa nggak ini? Saya selalu bilang tuh, bisa, harus bisa. Masalah tapinya, itu nanti kita cari solusinya. Penting bisa dulu. Penting bisa dulu. Semuanya bisa dipelajari Bu ya. Bisa dianalisa, bisa dipelajarin. Siap. Oke banget ya. Thank you banget Bu Kiki. Kita ngobrol-ngobrolnya. Ini kisah suksesnya Bu Kiki dan juga sudah bahas masalah dari rumah sakit ya. Kerennya Siloam lebih mengutamakan pokoknya orang. Pelayanan. Nyawa lebih penting ya Bu ya. Pelayanan nyawa itu nomor 1 buat kita. Siap. Oke, teman-teman, kalau pengen lihat lagi mentor-mentor kece dan keren kayak Bu Kiki, ya jangan lupa ya Bu ya, pencet tombol subscribe sini Bu, cek like gitu. Iya, kayak tadi on off bahagia. Ya. Mau bahagia betul. on gitu. Nah kalau yang ini jangan dipencet lagi, tapi jangan di off lagi ya, pencet tombol loncengnya, entah bubar ya. Lenteng gitu. Jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Bu, luar biasa. Thank you ya Bu ya. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는